مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. Baru jam 10.42. Saya hari ini pengen jadi MC, boleh ya Husin ya? Izin. Semoga ente jadi ulama besar. Jadi bisa ketarim ya? InsyaAllah. Kali-kali sohid tuan, jangan merasa besar aja. Kadang-kadang pengen jadi MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقد فالمكرمون والمحترمون أيها الحبائب أيها المشايخ من العلماء والأمراء bapak-bapak, ibu-ibu, hadir dan hadirat yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah, dapat maghfirah, dapat taubat, dapat orang nasib yang baik, jadi orang baik, lebih baik lagi, fulus banyak, istri nggak cemburu, ada akhlak perempuan yang paling tinggi al-wafa, setia. Kalau udah punya istri setia nggak apa-apa, kawin lagi juga lo diem aja, jangan cemburu. Alhamdulillah. Ini sekarang saya mau sebut satu-satu. Ini saya punya senior dulunya, Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh bin Mahzin bin Syekh bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya punya kakak kelas senior. Saya belajar fikih, nggak malu sama beliau. Umur di bawah, tapi guru. Semoga panjang umur, sehat afiat, enteng jodoh, enteng rezeki murah, rezeki amin ya rabbal. Wal Habib Ahmad bin Toha Al-Hadar, senior di atas saya juga. Ngambil nahwu saya sama beliau, nggak malu. Padahal lebih tinggi saya. Alhamdulillah. Nah itu, tinggal umur antum 73, CB. Orang tua kita antum sesepuh. Ya, anak baru 6 ya, Be. Tapi kalau mau nambah nggak apa-apa, Bib. Kalau ada yang mau nggak apa-apa. Kan kita nggak ada urusan sama anak, ya nggak? Anak-anak kita. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, panjang umur, enteng jodoh, murah rezeki, amin ya rabbal. Wal Habib Abdurrahman, Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Aidurus. Nah, Habib Abdurrahman kayaknya masih di jalan nih, bin Kamil Segaf, ya. Semoga beliau sehat afiatnya. Bin Abdurrahman ini cucunya Habib Samjindan dari ibunya. Abahnya, njitnya juga dari Al-Aidurus, punya pesantren, luar biasa orang alim. Istilahnya Bib apa? Istri bin Syubakar, udah lengkap dia. Insyaallah panjang umur dah, sehat afiat. Ya, ini mubahin segala urusan, Bib. Ami Alwi, saya punya orang tua, ketua Rabitah pertama di Ternate. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Ya, panjang umur, sehat afiat, bisa nambah, nggak apa-apa. Ami Alwi bin Abdullah bin Sumit, ini ketua Rabitah Ambon, Maluku Selatan. Maluku Selatan apa? Maluku aja. Dia nggak mau disebut Maluku Selatan. Ini kita Maluku Utara, antum Maluku Selatan.
cuman disebut RMS takut ke situ, jadi Maluku aja. Harus ada. Semoga panjang umur, sehat afiat. Masih kuat. Semoga punya mantu yang khair, mayyir, yang tajir. Amin ya rabbal. Dan kita punya orang tua, Bapak Wali Kota, Bapak Sulaiman Tauhid, semoga sehat afiat. Kalau udah dekat sama Ani, insya Allah jadi gubernur. Jangan malu. Ini udah mau dekat pilkada, lo baru merapat. Salah. Kalau mau harus realistis dong, dari jauh hari baik-baik sama kita. Insya Allah kita doain. Enggak? Ini kan udah banyak nih Habib nih. Wali-wali masyhur, mastur ada semua di sini. Majzub ada. Yang majzub jangan dimintain doa, kalau dia ngedoain kita alhamdulillah. Amin ya rabbal. Bapak Wakil Kapolsek Kapolres, Bapak mewakili Kapolres. Semoga jadi Kapolres besok. Amin ya rabbal. Amin. Ini mau jarab nih di sini nih. Doa mustajab di sini. Jangan takut. Saya terima kasih kehadirannya. Salam sama Bapak Kapolres. Tahun depan bisa hadir insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu Kapolres nggak hadir. Ini ada ibu-ibu di sini padahal. Oh sibuk ya? Ada kegiatan, nggak apa-apa. Tuh, jangan kalah tuh. Laki-laki lu yang bisa jadi Kapolres. Ibu, perempuan bisa jadi Kapolres. Hebat nggak? Kita doakan supaya aman dan mati. Amin. Kaptipmas aman. Ini Ketua Kerukunan Bapak Jaya, Kerukunan Sunda, Paguyuban Sunda. Semoga Pasteko, semoga beliau panjang umur juga, sehat afiat. Habib Taufik, Ketua YPI, Yayasan Perguruan Islam. Ketua Yayasan, sekarang udah punya istri baru, lupa kadang-kadang kita. Semoga panjang umur, sehat. Wal Habib Kamil bin Umar bin Muhammad bin Ibrahim, sepupu. Habib Ayub Asegaf, alhamdulillah. Haji Sutarno Joyo, Ketua Pesantren Darul Falah dan Ketua Yayasan Wali Songo juga ya. Ini. Jadi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Ono kabeh. Ada komplit di sini. Halmahera. Semua datang. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Saya nggak bisa ngebalas kebaikan antum. Semoga Allah yang balas. Berlipat ganda dengan sebaik balasan. Amin ya rabbal. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih banyak. Partisipasinya. Sekarang kan sistemnya enak. Lu mau ngirim tuh rekening gue udah ada. Enggak? Nggak pakai ngemis-ngemis nih, malu beb. Enggak? Buat ente juga pahalanya. Ini 1 sampai jam 12. Jadi Habib-Habib ini kalau beliau bicara beb, tolong diukur. 20 menit, 40 menit. Ini kan bintang tamu Habib Ali. Enggak, kita kasih 40 menit. Yang lain 20 deh. Enggak. Kalau Habib Abdurrahman juga kasih 20. Jadi yang pertama kita dengarkan. Minta maaf kalau kurang salah ya. Penyambutan saya kesenggol apa. Enggak. Atau saya lupa menyapa. Maafin ya saya ya. Maafin enggak? Zahir batin. Anda juga maafin ente. Yang utang tetap bayar. Pertama-tama penceramah الداعي إلى الله الحبيب زكي بن عبد الرحمن العيدروس فعليه تفضل مشكورا صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعل الله وإياكم من جملة أمة سيدنا مولانا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك المصطفى الأمجد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدواتنا ومولانا محمد. صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta
Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan kita hadir di tempat beliau menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ridha dan senang atas perkara pada pagi hari ini. Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga Al-Habib Ahmad bin Tha'al Haddar, dan para masyaikh, para sepuh habaib lainnya di tempat ini. Wabil khusus juga Wali Kota Ternate Bapak Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman, alhamdulillah yang beliau juga menyambut para habaib di tempat ini. Yang mudah-mudahan juga Pak Tauhid panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita tahu la ilaha illallah adalah berkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu apa itu la ilaha illallah. Maka pada dasarnya mahabbah seseorang kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ala biqadri imanihi, sesuai dengan kadar imannya seseorang. Pada saat iman seseorang, tapi iman yang dimaksud iman yang benar, iman yang benar-benar asli, yang bisa dibawa pulang pada saat nanti meninggal dunia. Karena iman saat ini kita tidak tahu berapa nanti sisa yang ada pada saat kita meninggal dunia. Apakah masih banyak ataupun masih sedikit, wallahu a'lam. Tapi dapat kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar mithqala dzarrah khardalin minal iman. Tidaklah masuk ke dalam daripada nerakanya Allah orang yang mempunyai walaupun sedzarrah, walaupun seukuran sekecil apapun daripada iman. Kalau orang punya iman, maka orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Walaupun antriannya berbeda, ada yang masuk duluan bighairi hisab, sesudah daripada itu ada yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang terakhir masuk ke dalam surga, ada yang akhir, ada juga yang sudah dicuci dulu di neraka baru masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Hal ehwalnya berbeda-beda. Ini saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kadar mahabbah seseorang, begitu juga daripada kabar imannya seseorang. Kadar mereka datang ke maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang ke maulid ini tidak ada dasar apapun kecuali dasar mahabbah, kecuali dasar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka kadar daripada seseorang punya iman yang sebenarnya itu dibuktikan bagaimana mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaikan berhadapan bihadratillah, bagaikan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah Ta'ala di depan kita, seandainya Allah Ta'ala minta nyawa kalian, maka pasti kita kasih. Begitu juga para sahabat Nabi, seandainya di depan mereka Nabi Muhammad SAW minta nyawa mereka, maka mereka kasih nyawa mereka. Karena mereka tahu keridhaannya Allah Ta'ala ada di keridhaan Nabi Muhammad SAW. Misalkan mereka diminta harta benda mereka semuanya di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka mereka dengan mudahnya memberikan semua harta benda mereka. Mereka memberikan harta benda mereka semua di hadapan Nabi Muhammad SAW, bagaikan di hadapan hadratillah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga kita sekalian, saudara rahimakumullah, jangan kita merasa Rasulullah SAW itu enggak ada. Kita ini tahu hadratun Nabi SAW. Kenapa disebut hadratun Nabi? Kalau kita baca Al-Fatihah, ila hadratin Nabi. Hadrat itu yang dimaksud, saudara rahimakumullah, menggambarkan tidak mati Sayyidul Wujud, Sayyidina Maulana Muhammad.
Rasulullah SAW itu nggak mati. Syuhada aja nggak mati. Wala tahsabanna alladhina qatalu fi isabillahi amwata. Nggak mati. Bal ahya. Tapi mereka hidup. Begitu juga para anbiya. Begitu juga para rasul, saudara rahimakumullah. Maka istihdharin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati sanubari kita. Hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua pojok yang ada di dalam rumah kita. Adakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tempat yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa muhtajan ila sujud. Sebagaimana tadi qasidah yang dibacakan oleh Husain. Ini saudara rahimakumullah, kita perlu solusi. Solusi dari semua solusi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusinya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mau ngambil solusi yang mana lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau solusi tersebut ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai semua perkara. Jangan kita ambil solusi yang di luar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan sosial apapun diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffatul qalb. Hatinya bersih benar-benar, enggak mau terpengaruh apapun, saudara rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuballighi anni min ashabi illa khaira. Jangan sampai kepadaku kabar-kabar tentang sahabatku kecuali yang baik-baik aja. Ini Nabi Muhammad SAW. Nggak demen yang namanya kabar, fulan begini, fulan begini, fulan begini lah. Rasulullah SAW nggak suka sama kabar-kabar yang nggak jelas. Saudara rahimakumullah. Al-fakir kalau dapat sesuatu kabar yang nggak jelas, kita tinggalin tempat tersebut. Ya kan? Kenapa? Kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin sebagaimana kita punya al-fakir punya daripada orang tua. Orang tua al-fakir, injit al-fakir dari kanan dari kiri, tadi Habib Bagir bilang, dua-duanya enggak putus untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik untuk seperti ini. Kita dididik untuk berkelakuan, berusaha bagaimana caranya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan hanya secara pakaian gampang. Pakaian itu bisa ditiru, kita bisa pakai imam apa, gampang, tapi batin. Kenapa? Karena kita butuh Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang kabar apapun, tapi juga solusi apapun, tindakan apapun, berfikir. Para salafun salih, para ajdan, mereka mikir, ini kalau saya lakukan begini, Nabi ridho enggak? Rasulullah SAW senang enggak? Enak enggak begini? Kalau Nabi senang, mereka kerjakan. Kalau Nabi enggak senang, mereka enggak kerjakan. Sampai dengan mereka para aulia salihin, mereka kalau mau bertindak sesuatu, mereka mimpi dulu Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW kasih izin, baru mereka datang, baru mereka kerjakan. Kalau Rasulullah SAW nggak kasih izin, mereka nggak kerjakan hal tersebut. Bagaimana terpautan mereka dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dan kita yang ada di sini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini dengan majelis yang seperti ini, mahabbah kita datang, tambah ngecas lagi, bawa pulang lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi, tambah kuatin lagi dalam pribadi kita mahabbah, kecintaan kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi ulama bilang, hubbud dunya wa hubbullah nggak mungkin dalam satu tempat. Dalam hati kita kalau ada hubbud dunya sama hubbur Rasul, itu bohong. Itu nggak mungkin. Kita bilang hubbin Nabi, tapi dalam diri kita masih ada hubbud dunya. Tapi dalam diri kita masih ada yang disebut Nabi Rasul Khati'ah. Nggak bisa. Perbaikin kita punya diri. Kita hidup bukan hanya untuk makan, bukan untuk syahwat, tapi kita hidup untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, untuk mencari ridhonya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Habib Bagir, Masya Allah, mudah-mudahan kita menyumbang Fatihah satu dulu nih. Anda lihat tadi pas naik ke sini, bapak-bapak yang belakang tuh Masya Allah,
Mereka perjuangan duduk tuh. Mudah-mudahan nih majlis nanti diluaskan. Mumpung ada Pak Tauhid nih, benar ya? Saya baru nyumbang Fatihah, nanti Pak Tauhid nyumbang perdanya insya Allah. Insya yang belakang duduknya Masya Allah nih, nyamannya luar biasa. Mungkin nanti bisa lebih nyaman lagi. Mudah-mudahan saya sumbang Fatihah buat Habib Bagir. Mudah-mudahan ini tempat Allah Ta'ala berikan kenyamanan lagi, keluasan lagi, kemanfaatan lagi. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Zaki, sumbangannya, ya, doanya, ya. Insya Allah ini juga majlis mau dibikin SK-nya, tolong Pak ya. Kita mau keluarkan supaya resmi lah. Nggak ada abal-abal, nggak ada yang apa istilahnya. Sekarang kalau nggak resmi akhirnya nanti digugat dan macam-macam ya. Insya Allah saya udah niat. Ini pra pesantren al khair wal barakah. Majlis taklim sudah jalan, bapak-bapak jalan, ibu-ibu jalan, TPQ sudah jalan. Ya, sananya ada rezeki ya, perluasan ya. Insya Allah. Di Marotai kasih tanah 1 hektar, 2 hektar. Di Jelolo 2 hektar. Di Bacan 2 hektar. Di Toima 2 hektar. Cuman yang mau bangun siapa? Pertanyaan, tanda tanya. Itu yang saya belum jawab. Ya, jadi insya Allah kalau urusan apa niat, rencana, ya udah ada semuanya. Kurikulum sudah tertulis, tinggal pelaksanaannya. Doakan misalnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jariah yang kita harapin. Kita makan duit 100.000, lu kasih 20.000, 80.000 lu makan nasi. Yang mana yang abadi? Yang 20.000 itu yang nanti di sorga nolong ente. Yang 80.000 makan, minum jadi kotoran, dibuang. Uang untuk dibuang. Habis dibuang ke akhirat yang bagus. Nah ini Habib Ali masih di kamar mandi. Habib Ahmad masih nyantai. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan sepatah 2 patah kata kepada beliau, dipersilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah, sekaligus pimpinan Majelis Al-Khair wal Barakah, Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita semua, para guru-guru kita lainnya, alim ulama hadir, Al-Habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar, beliau masih ada di belakang sebentar. Hadir juga sini Habib Ahmad bin Taha Al-Hadar. Yang saya hormati Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus, para sesepuh, habaib, Habib Alwi Albar, Habib Alwi bin Smith, Ketua Rabita Alabain Kota Ambon. Hadir juga para pemuka lainnya mewakili Ibu Kapolres. Dari Pak Habib tadi sampaikan, mungkin Ibu dengar di bawah, kebetulan rumahnya di bawah sini. Ya, pas di bawah ini, pasti dengar. Ya. Para tokoh masyarakat, ada dari Sunda ini, Pak Haji, juga dari Jawa ini, alhamdulillah tokoh-tokoh yang para pendatang yang saat ini sudah menjadi penduduk tetap Kota Ternate, para jamaah sekalian, para tokoh lainnya, ibu-ibu
Majelis Talim, hadirin hadirat insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita semua selalu memanjatkan puji serta syukur kehadiratnya Allah taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini hari Minggu, biasanya orang lagi di mana-mana, ya. Ada di pasar, ada yang olahraga di sana di Taman Nukila, mungkin ada juga yang tamasya dan lain sebagainya, ada di kebun. Tetapi pada hari ini kita semua karena muhabbah kita, cinta kita hadir bersama pada peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat. Insyaallah kita umatnya saat ini akhir zaman mendapatkan syafaat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Habib Bagir, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kalau di tahun lalu kita semua hadir, alhamdulillah, pelaksanaan dari peringatan Maulid di Indonesia termasuk di Ternate, semua kita berlangsung dengan baik. Namun di tahun ini Bapak Ibu sekalian, di awal-awal memasuki bulan Rabiul Awal, di awal-awal memasuki bulan Maulid, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian terbesar Bapak Ibu sekalian masih hangat saat ini adalah ketika terjadi dinamika politik yang sangat luar biasa, mulai di Jakarta sampai di seluruh Indonesia. Tentu ini sebuah cobaan bagi kita terkait dengan kehidupan kenegaraan kita, para penyelenggara kita, dievaluasi secara total oleh rakyat, oleh mahasiswa. Dan ini tentu menjadi iktibar bagi kita juga, pribadi kami sebagai pemimpin di sini, untuk betul-betul menjalankan amanah ini dengan baik. Ya. Kalau kita lalai dari perintah Allah, kita lalai juga atas sunnah-sunnah Rasulullah, akibatnya tentu akan berpengaruh pada tindak tanduk kita di dalam mengelola negara ini, mengelola bangsa ini, mengelola pemerintah ini di daerah ini. Sehingga evaluasi ini tentu menjadi ikhtiar bagi kita semua dengan momentum kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebuah tanda baik, ya, tanda baik bagi kita untuk nanti negara ini ke depan harus lebih baik. Saya yakin memang perlu ada turbulensi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita ini menyadari bahwa apakah selama ini cara bernegara kita, cara berpemerintah kita, atau tata kelola kita di dalam mengelola bangsa ini sudah baik atau tidak. Saya juga menyadari belum maksimal, ya. Sehingga koreksi seperti ini sebagai upaya kita untuk harus menjadi orang yang baik di dalam mengelola bangsa maupun daerah ini. Jadi momentum ini perlu saya sampaikan sebagai pemerintah, tidak terkecuali untuk seruan saja, tetapi bagian dari evaluasi pribadi saya sebagai pemimpin di daerah ini. Itu yang pertama, singkat-singkat saja, Bib. Yang kedua, cobaan kita, kalau di tahun lalu di bulan Agustus ada cobaan di daerah Castella dan Rua, kemarin baru 2 hari yang lalu terjadi cobaan lagi, yaitu banjir di daerah Togafu. Jadi ini kalau saya lihat kondisi di kota Ternate, saya rasa tidak ada aman bagi kita, ya. Sehingga mau tidak mau ikhtiar kita sebagai penduduk, sebagai warga masyarakat di kota Ternate untuk lebih sigap terkait dengan persoalan kebencanaan. Bencana ini kan 2 kemungkinan, karena memang secara alam Allah memberikan, ada juga karena kita sendiri, ya. Saya memperhatikan dan saya informasikan memang kondisi ini tidak aman, ya. Jadi terutama
Saya tidak tahu ini Bib sebelah ini barangka atau bukan. Ya, ya kita waspadalah ya setiap hujan besar. Karena memang curah hujan di Ternate termasuk tertinggi di Indonesia setelah Bogor. Di sini orang petani, Bapak Ibu sekalian, itu sangat mengeluh terkait dengan kondisi iklim yang tidak dapat diramalkan. Daerah lain jelas, kalau bulan sekian penghujan, bulan sekian dan sekian kemarau. Di sini tidak. Kadangkala di bulan kemarau datang hujan. Ini yang disebut dengan anomali cuaca. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan momentum di bulan Rabiul Awal ini, saat ini 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, ya, melindungi dari negara kita dari segala ancaman, baik secara internal maupun eksternal. Lebih-lebih lagi dilindungi kita di daerah Kota Ternate yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini dan tidak terjadi lagi. Ikhtiar ini perlu saya sampaikan sebagai kewajiban pemerintah di daerah ini. Terima kasih Bib. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini adalah tanda muhabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih atas sambutannya. Semoga cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal. Dan penceramah yang kedua kami persilahkan kepada Al-Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar. Fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Ke depan. Ditabrak aja. Banyak ibu-ibu ngeliat sakit mata gitu. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala al-Qur'an al-Karim الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وجدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد Hadratil Mukarramin, para guru-guru sekalian semua, wabil khusus sahibul bait, sahibul barnamij, sahibul bug'ah Al-Habib Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Habib Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan berupa kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya, lancarkan urusannya, keluarganya semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya, alhamdulillah ibu-ibu nih, bapak-bapak, anak beliau sudah sampai di Hadramut, akan menuntut ilmu di Dariz Zahra. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhina al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau luar biasanya nih, dari Palu sampai Ternate dalam keadaan kurang sehat. Namun ketika ingin bertemu dengan kaum muslimin wal muslimat di Ternate ini, beliau paksakan untuk datang kemari. Kalau di Tarim, beliau ini hadir di majelis ilmu dengan niat untuk menyembuhkan penyakit. Hadir datang ke ulama, minta ijazah, gobiltul ijazah, gobiltu, sehat. Tapi di sini tidak gobiltu, jadi tetap sakit nih. Wa akhina fillah ad-da'i ila Allah al-Habib Zaki bin Abdul Rahman al-Aidrus.
Kita punya Umi Ali Idrus. Jadi kita takut sama dia nih. Ya. Mudah-mudahan dakwah beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya juga dimudahkan untuk jami' maslahatul khairat. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus sesepuh kita di sini, para Habib Alwi ada 2, biasanya ada 3. Ternyata beliau sembunyi di situ 1. Habib Alwi bin Mahdar Al-Bar wal Habib Alwi bin Abdurrahman bin Sumit. Beliau merupakan ketua Rais Rabitatul Alawiyah di Madinat Ambon. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya di sini. Beliau ada urusan dengan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan rezekinya. Ami Alwi Al-Mahdar, Ami Alwi bin Syekh, semuanya. Juga ada para habaib lain dan tamu istimewa kita nih. Bapak, orang tua kita, tamu istimewa kita. Bapak Wali Kota tahun kemarin datang. Tahun ini juga datang, luar biasa. Kalau yang lain cuma sebatas Kapolsek, Kapolres mengutus. Mudah-mudahan beliau Ibu Kapolres dimudahkan juga urusannya ya, sehingga tahun depan bisa datang ke mana-mana majelis. Sebab di majelis ini ibu-ibu juga diundang ya, Beb. Ibu-ibu yang tua-tua aja apa yang muda? Komplit. Kok kelihatannya yang turun gigi semua ini? La ilaha illallah. Kita doakan beliau-beliau menjadi calon daripada usia 35 tahun nanti ba'da yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sebab nenek-nenek tidak diterima, tidak masuk. Mau isi formulir surga tuh, formulir nggak diterima. Kalau usia 35 baru masuk. 33 kurang lebih begitu. Dan juga Ketua Habib Taufik di sini ada perwakilan dari Kapolres. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ketua Pasundan Pasteko, apa tuh? Pasundan Ternate Community. Luar biasa. Vikingnya nggak dibawa. Viking Maluku Utara. Dan juga pimpinan pesantren Darul Falah. Aslinya dari mana? Seragen. Oh, teko Seragen iki. Iya. Podo iki Seragen. Duduk. Oh. Enggak cocok kan. Ahlan wa sahlan wa marhaba para tetamu undangan yang lain yang mana kita kumpul di sini. Kama annal ma idza ijtama'at wa kathurat zada an khullatain fayathuru binafsih. Sebagaimana para ulama fuqaha mengatakan, jika air yang tidak suci, air yang musta'mal atau air yang mutanajjis, kalau sedikit idza kathurat idza kathura al-ma wa zada an khullatain, dan berkumpul itu air di satu wadah, kemudian wadahnya dan muatan airnya melebihi dari 2 qullah, fayathuru binafsih, maka air tersebut tanpa perlakuan bighairi fi'li fa'il yathuru binafsih, akan suci dengan sendirinya. Itulah salah satu tujuan kita untuk datang di mana-mana majelis ilmu, di mana-mana majelis haflah min hafalatil mawalid, yakni kita datang jinjing kita punya dosa, bawa kita punya kesalahan, ya, gotong kita punya yang namanya asrafu ala anfusihim. Tapi begitu hadir di mana majelis ilmu, berdoa berjamaah, membaca munajah, dibimbing oleh guru-guru,
insya Allah sebagaimana air tersebut akan menjadi suci. Kita pulang di sini diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tadi luar biasa kita dengarkan siraman rohani dari Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Aidarus mengatakan bahwa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu harus dibuktikan. Iman itu harus diuji. Allah Subhanahu wa taala menguji iman seseorang. Makanya tiap-tiap ayat amanu wa amilus salihat diuji. Ibu-ibu, para kolektor barang emas, kira-kira kalau mau jual emas atau beli emas dites dulu enggak? Masuk ke toko Cina, saya mau jual emas. Cina pasti cek dulu, diambil tuh batu, ditaruh air keras, HCl atau apa tuh, asam klorida, kemudian digosok-gosok. Oh ini emas tua, dipinggirin. Oh ini emas muda. Yang muda sama yang tua disatuin nggak, Bib? Enggak ya, harus dipisah yang muda sama yang tua. Jadi tahu ini emas muda, ini emas tua. Ngetawain Habib Ali ini. Anak-anak hadroh ini si Habib. Nawa itu ketawa tuh. Nggak boleh. Nah, jadi iman itu harus diuji Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menguji sampai di mana level keimanan, sampai di mana level cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau masih hubbud dunia, tadi kata Habib Zaki, maka sesuai dengan kalam seperti apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dilantunkan, apa yang sudah diresapkan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim, ad-dunya bintul akhirah. Faman tazawwaja 'alal binat haruma 'alaihi al-umum. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Ada ibu, ada anak. Ibunya cantik. Biasanya anaknya cantik. Bib, pengen anak yang cantik, Bib. Tolong datang ke Habib Bagir, doain ini istri saya lagi hamil. Kepengen anak saya cantik. Begitu. Oh, kata Habib Bagir, istrinya mana? La ilaha illallah. Bingung Habib Bagir mau doainnya juga. Ya, ad-dunya bintul akhirah. Ya. Dunia itu merupakan putrinya akhirat. Jadi akhirat ibunya, dunia anak perempuannya. Sama-sama cantik. Begitu datang ke majelis taklim, ya. Kira-kira contohnya siapa sini? Habib Ali. Habib Ali lihat, ini ibunya cantik nih, tapi anaknya juga cantik. Akhirnya dipilih, harus pilih salah satu. Ya, faman tazawwaja 'alal binat haruma 'alaihil Siapa yang menikahi anak perempuannya, maka haram baginya dia dapat ibunya. Sebaliknya, siapa yang menikahi ibunya, siapa yang menikahi akhirat, haram bagi dia dunia. Berteman boleh. Paham nggak? Kalau cuman berteman boleh. Artinya apa? Kita harus tetapkan tujuan kita untuk dunia itu tidak lain atau tidak bukan untuk menopang akhirat. Kita harus tahu tujuan kita hadir majelis ilmu ini bukan perasaan tidak enak sama Habib Bagir. Kita kepengen menuntut ilmu, kepengen kumpul dengan orang-orang saleh. Nomor satu, kepengen silaturahim. Niat tetapkan dulu.
Anda-anda yang berada di instansi semua, baik instansi militer ataupun sipil, tetap Anda berkarir. Namun jangan lupa bahwa semua yang Anda kumpulkan itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi modal kehidupan kita yang hakiki nanti di akhirat. Kita doakan para pemimpin kita nih, di dalam setiap kebijakannya, mereka tidak kesulitan di kehidupan akhirat nanti, amin. Kalau ditanya mending jadi pejabat atau tidak, kita mungkin ketika tahu konsekuensinya nanti di akhirat, waduh, berat. Jadi saya, karena sayangnya sama Pak Tauhid nih, Habib Bagir doakan jadi gubernur. Ya Allah, bagaimana ntar kalau jadi gubernur tuh? Begitu. Tapi mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apapun yang kita laksanakan, yang kita jalankan karir kita di dunia ini, tidak lain tidak bukan sebagian besar harus digunakan untuk modal kita di akhirat. Sesuatu yang fana ini harus menjadi barang yang kekal nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali pulang dari masjid, datang ke rumah, tahu beliau bahwa hidangannya sudah disiapkan sama Siti Aisyah. Terus ternyata datang fakir miskin, orang minta-minta belum makan katanya. Mau tidak mau Siti Aisyah dengan kedermawanan beliau kasih itu kepada orang miskin, tamu yang kelaparan. Pulanglah Rasulullah dari masjid, ditanya, mana hidanganku? Begitu buka tuh tudung saji. Kalau sekarang si bapak buka tudung saji, meja makan, yang ada piring sama cecak satu, makan sisa-sisanya. Ya Allah, hidangan saya kemana? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, mana nih hidangan yang sudah disiapkan? Tadi hidangannya ablat katanya, sudah binasa lah, sudah hilang, sudah habis begitu. Terus kata Rasulullah, bahkan tidak binasa, tadinya yang binasa, yang fana tuh makanan, yang kata Habib Bagir akan keluar, akan meluncur di saluran-saluran air sebagai buaya kuning, dikekalkan miliknya Rasulullah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang dulu tuh begitu, relax, falyafrahu dengan fadlullah, mereka falyafrahu farhan, tidak diambil pusing. Idzan asum, kalau begitu saya puasa. Orang-orang dulu menjalankan segala sesuatu fadlullah wa ni'matullah dengan apa? Dengan farhan, sesuai dengan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nah, begitu para hadirin sekalian, kita kembali lagi ke masalah tadi. Kita punya karir di dunia, ya, supaya nanti dikatakan hubbud dunia kita merupakan bagian dari hubbul akhirah, maka harus kita kuatkan, harus kita cantel tuh. Kita punya karir kepada kehidupan akhirat. Jangan sampai kita tidak boleh nikahkan anaknya dan juga tidak boleh menjadi teman, ya. Sudah nikah dengan ibunya, maka anaknya pun kita gauli dengan baik. Sebab kita menikahi perempuan bukan cuma dengan pasangan kita, Pak. Bukan cuma dengan istri kita, namun keluarganya pun harus kita gauli dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kadang-kadang ada salah daripada
para kaum awam seperti saya dan kita nih mentang-mentang akhirat dikatakan ibunya, haram anaknya, meninggalkan urusan dunia semua. Supaya tidak dikatakan hubbud dunia, segala macam aktivitas kita di dunia, ya, untuk makan kita niatin ibadah, ya, sesuatu yang mubah, mandi pun kita niatkan ibadah. An-niyah tu'athir ma kanat 'adah sarat ibadah. Yang jadi Pak Lurah, ya, di dalam tugas-tugasnya jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Bupati, apapun kebijakan upayakan ada kemaslahatan yang bisa menyenangkan ikhwannya kaum mukminin. Ada bantuan-bantuan yang bisa meringankan beban daripada saudara-saudaranya kaum muslimin. Demikian insya Allah apapun yang dilaksanakan berupa aktivitas dunia akan menjadi hubbullah wa hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira paham sampai di sini? Paham nggak? Paham nggak? Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang lain, berhubung penceramah nih banyak, ya, saya cuma sekedar selingan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Salah pasti dari saya pribadi, kalau benar dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang dilupa harus sampaikan itu sebenarnya. Itu ceramah. Sebelum jazakallah khair Habib Ali, Habib Ahmad bin Tha Al-Hadar, terima kasih banyak. Sebelum kita menyimak penceramah terakhir, tolong qasidah satu kali, ya, satu supaya rileks dulu. Mari silakan qasidah. Antum qasidah. Iya. Qasidah. Lu bakar garu dong, jangan bakil. Ada garu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya khaira mauludin bi Makkah qad ata, ya khaira mauludin bi Makkah qad ata, dhalla li haibatihi jami'u khusumihi, dhalla bi haibatihi jami'u khusumihi, ya khaira mauludin نبينا يا خير الله يا نبينا يا خير الله يا نبينا يا خير الله يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، ذلت لهيبته جميع خصومه، يا خير مولود يا نبينا 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 ضاعت به كل العوالم زهرة
والكون أصبح مشرقا بقدمه ضاعت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدمه يا خير مولود يا نبينا 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 يا خير مولود بمكة قد أتى خير مولود بمكة قد أتى جلت هيبته جميع خصومه جلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا في نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا في نوره يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت هيبته جميع خصومه جلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita dengarkan ceramah terakhir pada kesempatan Maulid hari ini. Kami persilahkan kepada Al-Habib Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kepada beliau dipersilahkan sekaligus doa Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati semua yang hadir, wabil khusus sahibul bait ahina fillah Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah ibn Umar ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ahina fillah Al-Habib Ahmad bin Ta'a Al-Haddad. Ada Ami Alwi 3 katanya. Ada Ami Alwi bin Semid, ada Ami Alwi bin Mahdhar Al-Bar, ada Ami Alwi bin Syekh Al-Bar. Saya punya jida juga Al-Bar, Masya Allah. Terus ada Ahina Fillah, ada Ilallah Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus. Para habaib, para asatid. Ini yang Habib jenggot merah ini, kita mukanya yang asing, tapi Masya Allah, ngeliat mukanya tenang hati. Ya kan, ada wali kota kita, Masya Allah, Bapak Tauhid, mudah-mudahan ditetapkan ketauhidannya. Ya kan, para hadirin dan hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Faqir, tidaklah yang berbicara meyakini di dalam hatinya lebih baik daripada yang mendengarkan saat ini.
saya berani bersumpah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyyur rahmah birisalatil uzmah. Kama qala sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hati huwa nurul mubinu bi da'ina huwa da'in ila aqwa sabili atana da'iyan bil haqq ila al-islam bil qawli sagili fabadara bi ijabatin kulli abdin muti' lil ilahi wa rasuli وأنقر ذي بغي وأعرض كل خطال ضلول ففاز المقبلون بكل خير وكان عقبهم إلا ذل الذليل اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وصرفتنا ودللتنا ورفعتنا وصفرتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه. Ya Allah, tetapkan kami atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad. Wasabbit aqdamana ala darbi, tetapkan langkah kaki kami di jalannya Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagimu ya Allah yang kau kumpulkan kami dari tempat berbagai macam tempat kau kumpulkan di tempat ini atas dasar cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tiadalah kami melangkah ke tempat ini, tiadalah kami hadir duduk semenjak tadi di tempat ini, apalagi yang dibacakan Maulid At-Tibai, karya seorang ulama besar yang berkata Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, yang merupakan guru daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, yang merupakan guru daripada Al-Habib Hasan bin Abdullah putranya, dan guru dari Al-Habib Muhammad Al-Bagir, dan saya punya guru. Berkata Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, tiada maulid dibacakan saat mahalul qiyam Nabi hadir, kecuali maulid tiba dari awal sampai akhir Nabi hadir. Yang berkata bukan Ali bin Husain. Ali bin Husain omongannya sering ngaco, sering salah, sering bohong, sering keliru. Yang berkata ini adalah Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, yang semenjak umur 6 tahun, semenjak usia tamyiz, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas sahibul Hurairah, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri. Bahkan Habib Hasan, kita punya guru, mengatakan kami Al-Habib Ahmad bin Hasan guru saya juga di ruh. Walaupun kalau bersambung melewati abahnya juga Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri. Habib Abdullah bin Umar belajar sama Ahmad bin Hasan Attas. Bahkan saking memuliakannya Habib Hasan mengambil nasab jalur keilmuan, nggak melalui Sahibul Maulid tapi melalui Habib Ahmad bin Hasan Attas, seorang ulama besar di kota Hurairah, mantu daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kita harus tahu sejarah agar kita dapat mengikuti jejak mereka. Kita harus tahu jejak sejarah leluhur kita. Ini belum jauh jaraknya. Ini belum jauh jaraknya di tengah-tengah kita. Itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, mertuanya Habib Ahmad bin Hasan Attas. Guru Syekh Futunya Sahibul Maulid Simtudu Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hati. Ketemu 3 kali cuman sama Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Ketemu belajar cuman 3 kali Sahibul Maulid, tapi dibukakan sehingga dia bilang, kata Habib Ali bin Muhammad Sahibul Maulid, dia bilang, aku bertemu hanya 3 kali, namun Allah antarkan aku dan menjadikan Syekh Futunya. Padahal belajar sama Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, Sahibul Abdul Jawakid wal Jawahir, belajar sama Mufti Haram Mekah, Said Ahmad Zaini Dahlan,
banyak guru Sahibul Maulid, tapi yang dijadikan syekhunya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kalau sudah kumpul sama Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, dia Sahibul Masyhad, nyambungnya ke Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Itu nggak berani nyender Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, nggak berani nyender. Bayangkan, Syekhul Majadid, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, saya baca di kitab Fuyudutul Bahrul Malih, punya Habib Bagir, saya pinjam, masih ada di atas kitabnya. Ketika datang ke Mekah Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, Mufti Haram Mekah Syed Ahmad Zaini Dahlan menyempatkan diri baca kitab Ibritul Ahmar karya Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran Al-Idrusul Akbar, datuknya Habib Zaki. Dibaca satu kali majlis, dihatamkan. Kemudian Syed Ahmad Zaini Dahlan nunggu di mana? Di Masjidil Haram Makkah. Habib Abu Bakar bin Abdul Attas lagi tawaf wada, mau meninggalkan Haram Makkah, mau kembali ke Hurairah. Duduk Habib Syed Ahmad Zaini Dahlan menunggu supaya nggak ketinggalan. Tiba-tiba Allah kasih lupa, sehingga Syed Habib Abu Bakar Abdul Attas sudah pergi jauh. Oh, dia menyesal nulis surat sama Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, maafkan kebodohan Al-Fagir. Dibilang ketika kau datang tak mampu kami menghantarmu. Bayangkan nih, ulama sama ulama saling menghargai luar biasa. Enggak ada. Nanti kita coba Habib Bagir akan cetakkan itu risalahnya, saya terjemahkan insya Allah, nanti dibagikan majlis. Ya kan, tapi hadir terus majlis, jangan nggak hadir majlis, karena ini majlis Rawdun min Riyadil Jannah. Di kita di majlis ini kita nggak mikir Bapak Wali Kota mohon maaf, kita nggak ngelihat jabatannya, cuman kita ngelihat sesama muslimnya. Kita bangga kalau ada umarok yang datengin ulama. Tapi kalau ada yang ngetok rumah bapak jangan dibukain, Pak. Kalau ada ulama yang ngetok rumah bapak jangan dibukain. Jangan dibukain, maksudnya kalau memang kecuali ada hajat penting. Tapi kalau cuma minta apa, jangan bapak yang datang, bapak yang minta. Imam Malik Sahibul Mazhab, ya, Harun Rasyid itu pecinta ilmu. Panggil Malik, saya mau belajar kitab Muwatta dari Imam Malik. Maksa minta panggil Harun Rasyid supaya Imam Malik ngajarin, padahal ini mau belajar nih Harun Rasyid. Kata Imam Malik, ya maksa satu kali, dua kali nggak datang Imam Malik, ketiga kali sampai udah mau sedikit diancam datang Imam Malik, tapi nggak dibawa kitab Muwatta'nya karya Imam Malik. Datang, oh, saya mau belajar. Kalau ente mau belajar, ente datang ke tempat ana, bukan ana yang datangin ente. Kata Imam Malik sama Khalifah. Itu adab. Supaya kenapa? Ulama nggak bisa dibeli. Supaya kenapa? Ulama nggak bisa diukur pakai uang. Supaya kenapa? Ini umat tetap selamat. Kenapa ini umat kacau balau? Karena baru sedikit punya ilmu, terus dijual agama dengan asya yang murah. Ingat, innallaha qad ashtaral mu'minuna anfusahum wa amwalahum. Allah udah beli diri kita, bikin perjanjian sama kita bahwa ada ilmu yang diberikan, ada jabatan yang diberikan, ada tanggung jawab yang dititipkan. Lihat Nabi Muhammad, bukan berarti kita minta dihormati, enggak, tapi kehormatan ilmu tetap harus terjaga. Kehormatan ilmu harus tetap ada di atas. Kalau udah ulama ya datang ke pintu apnia, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata kalam Habib Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asy-Syafiri di majmu' kalamnya, menukil dari kalam Ibn Arabi, dibilang kalau ada ulama menghormati agnia karena kekayaannya, maka hilang pemahamannya tentang ilmu Al-Quran. Ke dalam hadis Nabi dikatakan, man agramal agniya ala ginaihi faqad zahabat surusa dinah. Siapa orang yang menghormati orang kaya, ulama menghormati orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kalau
Pak Tauhid kita hormat karena dia memang datang cinta sama ulama, kita harus cinta. Para agnia, kalau memang dia cinta sama ulama, dia baik, kita harus cinta. Umat muslim harus saling mencintai satu sama lain. Kalau ada yang salah, namanya hidup bersosialisasi, namanya hidup kita bersosial, pasti ada gesekan, pasti ada ketidakpahaman, ketidaksamaan, pasti ada kesalahpahaman, pasti tidak ada kesamaan berpemikiran. Jangan terus karena dia sakit kita nggak datang, jangan kalau dia mati kita nggak mau takziah. Bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tegur kesalahannya, tegur kekeliruannya, tegur kesalahannya. Kalau ada perselisihan silakan selesaikan perselisihannya. Kalau di sini ada mahkamah, selesaikan di dalam mahkamah. Keluar dari mahkamah, pelukan lagi. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah berdasarkan lisan Nabi Muhammad, abghadu indallahi aladul hisam. Yang paling dibenci sama Allah adalah aladul hisam. Siapa itu aladul hisam? Saya bersengketa misalnya sama siapa, sama Sakran nih, namanya Sakran dia. Ya kan, misalnya saya nggak demen sama dia, baju anak diambil, enggak, dia bilang yaudah kita ke mahkamah. Ya kan, misalnya ada hakim, udah kita selesai. Tapi di situ kita senyum bareng lagi, ngopi bareng lagi, selesaikan permasalahan di tempatnya. Tapi kewajiban sebagai hamba muslim saling menghargai, saling menghormati, menjaga kewibawaannya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Tidak dibenarkan. Nabi Muhammad ngajarin kita gimana? Bahkan sama tumbuh-tumbuhan, sama rumput-rumputan. Ini rumput-rumputan saking cintanya sama Nabi Muhammad. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak aku berjalan sama Nabi Muhammad, berbarengan dengan Nabi Muhammad, kecuali nggak ada pohon, nggak ada daun, nggak ada rumput-rumputan, nggak ada batu-batuan, kecuali semuanya mengucapkan salam buat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan kita sering dengar peristiwa Juz'in Nahal, peristiwa pohon pelepah kurma yang biasa disandarkan Nabi kalau lagi khutbah, Nabi pegangan. Ya kan? Karena kasratul jamaah, karena banyaknya jamaah, maka sahabat membuatkan mimbar. Sahabat membuatkan mimbar. Nabi khutbah jadi di atas mimbar, enggak pegangan lagi sama itu pelepah kurma. Nangis itu pelepah kurma. Yang tangisannya didengar sama sahabat. Yang tangisannya, rintihan tangisannya didengar sama sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Nama Nabi dipegang itu pelepah kurma. Diam seketika. Jadi ajaran Nabi Muhammad ajaran rahmah. Bukan berarti kalau ajaran rahmah ada yang salah kita biarkan. Bukan karena rahmatan lil alamin ada yang keliru kita diam. Bukan karena rahmatan lil alamin saudara kita mau masuk jurang kita dorong. Bukan rahmah namanya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bersabar. Cuman mewasiatkan kebenaran dan kesabaran. Beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan kebenaran. Karena mewasiatkan kebenaran yang paling berat. Kalau cuman kita ini agama muamalah, belajar agama mujamalah. Ini agama bukan pemanis, bukan ahlan, bukan. Kalau salah tegur, salah ini. Itu saudara. Ini agama muamalah, bukan mujamalah, bukan cuma sekedar pemanis. Di muka depan manis, tapi di belakang ngomongin buat apa? Habib bin Hasan nyontohkan. Habib bin Hasan bin Abdullah bin Warsyatri. Hatta ada presiden datang, ditawarin duduk, kagak sama Habib Hasan. Bukan dengan ngormatin rais, bukan. Karena dia takut menghindari dirinya. Dia takut nanti di framing, segala macam. Benar. Belum lama di framing, Habib Hasan menghormatin presiden segala macam. Karena dia tahu presiden agak berbuat salah.
malah didoain sama Habib Hasan. Habib Ahmad waktu itu ada mungkin di kejadian. Ana juga ada, Habib Bagir ada. Nggak ditawarin duduk kagak. Disambut berdiri sebentar. Kata Habib Hasan ditanya, mau apa ente? Ya Ali Abdul Saleh. Dia nanya ke Habib Hasan, mau apa? Ana nggak mau apa-apa. Nunduk tuh presiden. Ana cuma pengen ente selamat dan amanah. Ya. Nanti mudir ana yang akan jelaskan. Ini akhlak ulama. Ini akhlak ulama yang betul. Mana kita kehilangan tarbiyah. Tapi insya Allah masyarakat Ternate masih ada Habib Bagir, masih ada Habib Zaki, masih ada Habib Alwi. Oh, masih banyak orang-orang soleh. Mana kemarin yang pakai malaikat Israel? Siapa namanya? Majlis juga. Mukanya pakai hitam-hitam terus. Kalau dia datang kan kayak malaikat Israel, berarti ada yang meninggal kan? Iya, yang dia ngurus ini jenazah. Betul nggak? Mana dia? Nggak ada. Tapi jazakallah itu amalan yang luar biasa, ngurusin orang yang meninggal, ngurusin jenazah orang yang meninggal, itu amalan yang luar biasa. Nah, kita jangan jadi makhluk. Di sini kita jadikan momentum. Tadi saya tanya Habib Bagir, jadikan persatuan. Terus ngapain kita musuh-musuhan? Ngapain kita musuh-musuhan? Ngapain kita pasang ego? Siapa diri kita? Siapa yang mau mimpin majelis? Ya udah kita duduk dengerin. Begitu aslafuna, begitu para leluhur kita. Bukan harus duduk di depan. Emang Allah yang maha melihat nggak ngelihat yang duduk di belakang? Jangan menyepelekan pandangan Allah. Apa Allah yang maha mengetahui, nggak tahu yang paling ujung sana? Jangan kita kecilkan Allah yang maha besar. Jangan kita kecilkan Allah yang maha tinggi, maha mengetahui. Jadikan momentum maulid Nabi, jadikan contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tapi Nabi Muhammad juga pernah bahas suruh bakar tuh masjidnya orang munafik. Ketika apa? Dia sudah merajalela, sudah mulai memprovokator umat. Tapi di kesempatan lain ketika Abdullah bin Ubay coba memprovokasi kaum Ansor, karena masjidnya Ansor Masjid Habib Bagir Ansor, Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi Ansor Allah wa Ansor Nabi, amin. Kaum Ansor diprovokasi sama Abdullah bin Ubay. Ini udah cukup belum? Kasih tahu ya, udah mau habis ya. Masya Allah. Kaum Ansor diprovokasi sama Abdullah bin Ubay munafik. Akhirnya kata kaum Ansor, kata munafik tadi, ente kaum Ansor dapat ghanimah sedikit, kaum Quraisy dapat banyak. Dia kan kerabatnya Nabi, ente cuma dapat sedikit. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, bukan dia lancang, tapi dia orang yang paling berani, bukan berani dalam apa? Bukan apa bahasa Indonesia yang pas ya? Orang yang berani, orang yang terus terang, orang yang sangat terus terang sama Nabi. Kalau kira-kira dia nggak pas, ditanya sama Nabi, ya Nabi Allah, kenapa kau kasih kerabatmu kaum Quraisy harta rampasan perang lebih banyak dari kami kaum Ansor? Itu perintah Allah apa kemauanmu? Ya Allah. Bukan kurang ajar ya, emang Sa'ad bin Ubaidah terkenal seperti itu. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, Nabi lihat akhlaknya. Wahai Sa'ad, ya Sa'ad, aku berikan kaum Quraisy harta, dan aku berikan kaum Ansor diriku. Apakah tidak cukup diriku untuk kalian? Allahumma salli wa sallim wa barik. Nangis langsung Sa'ad bin Ubadah. Nangis Sa'ad bin Ubadah, dipeluk, disampaikan nama kaumnya, nangis semua kaumnya. Sampai anaknya bilang, anaknya itu munafik, ya Rasulullah, izinkan aku untuk bangga. Kepala bapaknya sendiri. Kata Nabi, jangan. Anak mau dibilang apa? Nabi yang memenggal sahabatnya sendiri. Bayangkan, ini akhlak Nabi Muhammad, ini akhlak Rasulullah, ini akhlaknya Nabi Muhammad. Lihat Sa'ad bin Ubadah waktu Fathul Mekah, lihat Islam indahnya. Fathul Mekah tuh satu-satunya peperangan nggak ada darah tumpah, nggak ada darah yang menetes pada Fathul Mekah. Di saat umat Islam banyak, di saat umat Islam lebih besar,
daripada musuhnya, malah nggak ada darah yang netes. Perang lawan Romawi nggak sebanding, 42.000, dalam riwayat 46.000 banding 300.000. Perang sama bangsa Persia nggak sebanding, jauh perbedaannya. Perang Badar lagi nggak sebanding, cuma lagi ratusan lawan ribuan, dia komplit. Gila Nabi punya pasukan hampir di dalam riwayat 120.000. Masuk Mekah dengan lantangnya, setiap pemimpin bila dikasih pimpinan nama Nabi. Sa'ad bin Ubaidah teriak-teriak lagi, orang paling frontal. Oh, ini hari kota Mekah akan aku kucurkan darah. Ini hari Mekah akan aku hinakan. Kaum Quraisy akan aku binasakan. Dan sampai ke telinga Nabi, jangan panggil Sa'ad bin Ubaidah. Enggak, ini hari kita hormati Mekah. Ini hari kita kembalikan kemuliaan Mekah. Ini hari kita muliakan kaum Quraisy. Maka Nabi bilang, man dahalal Ka'bah fahuwa amin, man dahalal Bait Abi Sufyan fahuwa amin. Ini kebersatuan yang diinginkan Nabi Muhammad. Lihat, kita sekarang dikacaukan dengan yang ada. Kita takut mana lebih dahulu, saudara sesama muslim atau saudara senegara. Kita bingung jawabnya, apalagi ustadz yang baru naik. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih punya hak sama kita. Iya jelas saudara sama muslim, karena yang menyatukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mensaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajir. Hak saudara sama muslim jauh lebih besar, sehingga kita nggak cuek kejadian Palestina, kita nggak diam diri sama kejadian yang tertimpa saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Oh, itu urusan mereka, bukan urusan kami. Halo, kita nggak angkat tangan, kita akan berdosa. Kita nggak angkat tangan, kita nggak bantu, kita berdosa. Uwais Al-Qarni, siapa nggak kenal Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tabi'in, dan afdalu tabi'in awal gol mu'tamad. Paling afdalnya tabi'in Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak sempat menghadap Nabi. Sampai Nabi perintahkan kepada, ya Umar, ya Ali, lihat sahabat-sahabat besar, kalau kau ketemu sama orang yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, di belakangnya ada tanda kehitaman, maka kau mintalah doa kepadanya, karena sungguhnya dia ma'ruf di langit, terkenal di langit, nggak terkenal di bumi. Baru ketemu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika dia ngambil makanan di tempat pembuangan makanan, dia nggak punya apa-apa, tapi dermawan. Lihat, dia ambil makanan, dibersihkan makanan yang masih layak buat dirinya sama ibunya. Habis gitu dia berdoa, ya Allah, kalau masih ada bangsa Koren yang kelaparan ini hari, karena saya tidak tahu, jangan kau hukum saya, ya Allah. Lah kita peduli mana? Kita tanya nggak saudara kita udah makan apa belum? Kita peduli nggak saudara kita kekurangan apa enggak? Oh, saudara kita sakit tengah malam mau minjem mobil, mau ke rumah sakit, kita malah tutup pintu, handphone malah kita matiin. Di tengah jalan ada pengemis, di tengah jalan ada pengemis ngetok pintu mobil kita. Cuma minta berapa sih? Oh, kita tuh, oh dia mah males, biarin kerja. Urusan apa? Dia minta. Urusan dia mampu kerja atau nggak mampu kerja, urusan kita kasih kalau kita mampu. Sahabatnya Imam Malik bernama Lais, ahli fikih. Ada satu perempuan datang minta sama dia satu botol madu, satu botol madu dikit. Sama Imam Lais dikasih satu jerigen gede. Pembantunya Imam Lais tanya, wahai Imam, dia cuma minta satu botol kecil, 1/4 botol paling, seperempat kilo. Kenapa kau kasih satu drum gede? Dia minta berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan saya memberi berdasarkan kemampuan saya. Dan saya pernah melihat langsung guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Ketika saya terima uang dari satu orang yang min ahlil khair di Jakarta, ngasih ke Habib Salim. Waktu itu jumlahnya kurang lebih $100.000 US. Saya yang terima itu duit. Tentang Habib Salim. Nggak sampai 1 kali 24 jam habis itu duit. Habib Salim nggak ngantongin barang $100. Pernah lagi di jalan saya yang nyetir.
Lagi di jalan saya nyetir, diketok pintu mobilnya. Ya Habib, ini ada pengemis, kasih berapa? Kasih 2 lembar. 2 lembar $200 katanya. Beb, kalau ente kasih 2 lembar $200, ini orang nggak boleh ngemis seminggu sama istrinya. Dimandiin wangi, disuruh libur, dilayanin. Ngakak Habib Salim. Ya Allah. Kan Habib Salim kan anak punya banyak, biarin kasih $200. Santrinya semua dikasih. Yang nikah, yang belum nikah dikasih. Bayangkan, seperti itu indahnya agama Islam. Ya, udah jangan kebanyakan-banyakan. Makin banyak-banyak ngomong, banyak salah, nanti banyak keliru. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus dapat kita pegang. Yang disampaikan Habib Bagir dapat kita pegang. Yang disampaikan Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar kita pegang. Yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi kita pegang. Katanya Bapak Wali Kota tahun depan mau bikinin maulid lebih gede kan Habib Bagir sampai depan sana. Ya, dia mau bantu insya Allah, ya kan? Semuanya yang punya duit juga jangan diem, amin aja. Yang punya duit juga keluarin duit. Kesian Habib Bagir jauh-jauh merantau. Emang katanya Ustaz banyak duit, tapi dia sampai jualan tuh lihat. Oh, bantuin, kalau nggak dibantuin kesian ya. Bantuin wajib, ya kan? Habib Bagir biarin bersedekah dengan hartanya. Habib Zaki bersedekah dengan ilmunya. Habib Zaki dengan ilmunya. Yang punya duit bukan dengan ilmu, pakai duitnya. Keluarin duitnya, karena lalu keluarin duitnya. Yang punya waktu keluarin waktunya, yang punya tenaga, punya ilmu keluarin dengan ilmunya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb. Kau amatna bid doa, wa wa'adtana bil ijabah. Ya Allah, di dalam Al-Quran kau berfirman, di dalam surat Al-Baqarah, mintalah maka akan aku kabulkan permohonan kalian. Ya Rabb, kau yang maha menyaksikan mereka-mereka yang mengangkat tangan hanya di bawah kebesaran-Mu, mereka yang menundukkan kepalanya di bawah kemuliaan-Mu. Di antara kami ada orang-orang tua yang masih ruku, ada anak-anak muda yang masih khusyuk, ada anak-anak kecil yang belum berdosa. Perantara mereka, ya Allah, kami pernah mendengar hadits Qudsimu riwayat Nasai dan Tirmizi. Tiada orang mengangkat tangan kepadamu kecuali kau malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Rabb, kau zat yang maha melihat, kau zat yang maha mengetahui, kau zat yang maha menyaksikan. Kau tahu siapapun yang hadir di tempat ini, tidak perlu kami sebutkan satu persatu, maka kabulkanlah hajat kami. Amin. Katakan amin. 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 Ya mujibat sa'ilin, ya mujibat sa'ilin, ya gadiyal hajat, ya sami'a doa. Amin. Ya Rabb, telah kau dengarkan permohonan kami. Jangan kau hukum kami di hari-hari yang lampau karena kelalaian kami. Jadikan momentum maulid ini di majlis al-khair wal barakah penuh kebaikan buat kami, penuh keberkahan buat kami. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa kebaikan, kami bawa keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan indah intiha ajal dalam kami kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nafsu insyaallah minal amin. Kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf, kebodohan milik manusia, kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat mencintai kita. Rasulullah sangat mencintai kita. Melebihi dari dia mencintai.
keluarganya. Hari ini saya ingin kita semua bersalawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka suara kita, buka suara kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salatullah alaika. salam sejahtera untukmu ya Nabi. Salam sejahtera untuk Rasul. Salam sejahtera, kecintaan Allah, Habibullah, rahmatullah selalu menyertai. Mudah-mudahan hari ini kita hadir, kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih Habib Bagir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini semua kemauan Allah. Ya. Udah tegang-tegang kasih salawat dingin lagi. Banyakin salawat bu. Kan marah-marah terus. Apalagi udah lapar nggak bisa diganggu. Saat salah ngomong lo bisa kena labrak. Ya. Semoga kita meninggal husnul khotimah. Meninggal dengan kalimat la ilaha, dikubur dengan membawa kalimat la, di mahsyar di bawah bendera la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بالي من سادة آل باع وين مكانه. ثم الفاتح الإمام فخر وجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخو عقيل بن سالم حسين حامي عمر محضر الشيخ بكر سالم والشيخ عمر بن عيسى بارك وكتب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عباس علي بن حسن أحمد حسن جميع أهل لا إله إلا الله وإلى حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian selesai acara. Para habaib dipersilahkan masuk ke sana. Makanan, baca doa, baca bismillah, antri biasakan orang tua dulu, tokoh-tokoh ya, supaya semuanya dapat barokah. Jangan lupa baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kurang lebih saya minta maaf sebagai MC dan sahibul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.